ketemu lagi sama Ogut. Video sekarang lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalian wajib harus mesti kudu tonton dan paham video ini dulu. Awas lo ya. Pada video ini kita akan membahas mengenai alternatif perhitungan kelayakan finansial pembangunan. Jadi tujuannya adalah untuk menaksir kebermanfaatan suatu proyek. Jika memang bermanfaat, maka proyek tersebut bisa dilanjutkan. Namun jika tidak bermanfaat, maka akan dilakukan analisa ulang untuk menentukan kira-kira investasi seperti apa yang dianggap lebih menguntungkan. Untuk perhitungannya sendiri, nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai Internal Rate of Return atau IRR. Kemudian kita juga akan membahas mengenai Benefit Cost Ratio atau BCR. Dan yang terakhir adalah terkait dengan break-even point atau titik balik modal. Yang akan kita bahas pada video ini lebih menekankan kepada konsep dan perhitungan manual. Yang diharapkan adalah kita semua memahami mengenai konsep dan alur berpikir dari setiap perhitungan. Baik itu kita menggunakan IRR, BCR, atau BEP. Karena untuk perhitungannya sendiri nanti ke depan, itu sudah banyak sekali aplikasi yang bisa membantu kita. Bahkan kalkulator sekalipun bisa membantu kita. Namun, yang perlu kita pahami adalah bagaimana logika berpikir dari setiap perhitungan ini. Itu yang lebih penting untuk kita pelajari sekarang. Kita akan masuk ke pembahasan pertama kita mengenai Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return digunakan untuk membandingkan tingkat suku bunga yang berlaku dengan nilai investasi yang ditanamkan. Jadi bentuknya adalah persentase. Jadi kita akan membandingkan apakah persentase nilai investasi yang ditanamkan di proyek tersebut lebih besar daripada tingkat suku bunga yang berlaku. Ini untuk menunjukkan jika uang tersebut diinvestasikan di proyek yang sedang akan dilakukan, itu dipastikan untuk lebih menguntungkan dibandingkan jika diinvestasikan di tempat lain. Begitupun sebaliknya, kalau ternyata IRR-nya itu lebih rendah daripada suku bunga yang berlaku, berarti ada opsi untuk menginvestasikan uang yang dimiliki di proyek-proyek lain yang tingkat pengembaliannya lebih besar. Nah, proyek akan dilanjutkan jika tingkat bunga yang akan diterima dalam hal ini adalah present value future proceed melebihi nilai sekarang dari pengeluaran modal, present value capital outlays. Nah, ada istilah present value di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai present value atau nilai sekarang terkait dengan mata uang yang diinvestasikan. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan terkait dengan IRR, mari kita pahami dulu beberapa kata kunci terkait yang berhubungan dengan perhitungan IRR nantinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai present value. Coba bayangkan seperti ini. Kalian tahu Ciki Balls kan? Ciki ini cukup fenomenal ketika saya masih sekolah dasar. Nah, ketika saya masih SD, di tahun 99, harga Ciki Ball ini seharga Rp250 saja. Jadi, jika dikasih uang jajan sebesar Rp500, itu bisa dapat 2 Ciki Ball yang masuk ke dalam kategori snack termewah saat itu. Oke, kita time travel ke tahun sekarang. Di tahun 2020, harga Ciki Balls itu seharga Rp3.000. Jadi, jika uang jajannya masih sebesar Rp500, itu nggak akan bisa beli Ciki Balls. Inilah yang dimaksud dengan nilai mata uang. Jadi di tahun 1999 dengan tahun 2020 itu ada perbedaan nilai mata uang meskipun besaran angka nominalnya sama. Jadi kalau kita punya segepok uang di tahun 99 taruhlah 10 juta, itu akan berbeda nilai uangnya dengan harga 10 juta di tahun 2020. Perbedaan inilah yang dimaksud dengan present value.
Jadi, present value ini sebenarnya menekankan kepada besarnya jumlah nilai uang pada periode awal atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Misalkan seperti ini. Kalian melakukan investasi di tahun 2020. Investasi itu kan kemudian uangnya akan berputar di dalam bisnis yang sedang berjalan. Kemungkinan besar uang yang akan kalian peroleh itu baru ada di tahun-tahun mendatang. Entah itu tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, tergantung dari kesepakatan awal investasi tersebut. Nah, kemungkinan uang yang akan kalian terima di tahun-tahun mendatang itu kemudian dilihat nilainya pada tahun sekarang. Apakah sama atau tidak? Karena nilai uangnya akan berbeda. Perbedaan nilai uang ini sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai hal. Bisa dari inflasi, ataupun fluktuasi bisnis, dan sebagainya. Nah, jika membahas dalam proyek itu sendiri, kita perlu mengetahui mengenai net present value. Net present value ini, jika dikaji dalam sebuah proyek, maka dilihat sebagai arus kas yang diperkirakan pada masa mendatang yang didiskontokan pada saat ini. Jadi kita bisa melihat apakah uang yang kemungkinan akan masuk di tahun-tahun mendatang nilainya berapa sih kalau dikonversi ke tahun sekarang. Kemudian juga kita ketika membahas mengenai net present value itu mengacu kepada keuntungan bersih berdasarkan jumlah dari present value. Jadi kita melihat apakah memang nilai uangnya tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan dilihat dari nilai yang sama pada tahun yang sama. Karena jika membahas tahun yang berbeda tentu nilai uangnya akan berbeda. Gitu. Coba kaji lebih dalam mengenai present value. Jadi, present value ini kan merupakan jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Bagaimana cara menghitungnya? Ada rumusnya sendiri, yaitu VT sama dengan 1 dibagi 1 tambah I pangkat T. Apa sih ini? Nah, yang dimaksud dengan present value ini akan diperoleh dari rasio atau pembagian antara jumlah uang yang ingin didapatkan di masa yang akan datang dibagi dengan perpangkatan dari penjumlahan antara jumlah uang yang ingin didapat dengan bunga yang digunakan. Jadi kalau melihat keterangannya, V ini dimaksudnya adalah faktor diskonto atau present value-nya, kemudian I ini adalah suku bunga yang digunakan, kemudian T adalah banyaknya tahun. Dan ketika kita membahas net present value atau nilai sekarang, ini adalah arus kas yang diperkirakan pada masa mendatang yang didiskontokan pada saat ini. Jadi terkait dengan tabel cash flow. Rumusnya seperti apa? Ini dia rumusnya. Jadi NPV ini akan kita peroleh dengan mengurangi nilai proyek ditambah setiap PV dari tahun-tahun yang berjalan. Ini kan sebenarnya rumus PV. Nah, kalau misalkan proyeknya itu direncanakan 3 tahun, ya PV yang akan dihitung ini masing-masing berjumlah 3 gitu. Tapi kalau misalnya 5 tahun, 5 dan begitu seterusnya. Nah, keuntungan apakah suatu proyek akan dinilai layak atau tidak berdasarkan perhitungan NPV itu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi kesimpulannya, kalau NPV lebih besar dari 0, maka proyek atau usahanya layak untuk dilaksanakan. Logikanya seperti ini. NPV berarti kan kalau dia positif berarti ada keuntungan. Jadi perolehan yang didapat itu lebih besar daripada nilai investasi yang dikeluarkan. Kemudian jika NPV-nya itu sama dengan 0, berarti proyek atau usahanya berada dalam keadaan break even point. Jadi total investasi dengan keuntungan yang didapat itu sama. Nah,
Sebenarnya apakah ini menjadi masalah? Belum tentu, karena untuk beberapa barang publik itu kan sebenarnya non-profit, jadi tidak harus mendatangkan keuntungan. Jadi kalau misalkan BEP itu mungkin dianggap sudah cukup layak untuk dijalankan. Nah, kemudian kriteria selanjutnya adalah bagaimana jika NPV ini lebih kecil daripada 0. Berarti kalau seperti itu proyek atau usahanya tidak layak untuk dilaksanakan karena secara keuntungan ekonomis dia tidak menguntungkan atau justru merugikan. Jelas dan paham, kita coba lakukan perhitungan bagaimana NPV tersebut bisa diperoleh. Kita coba bayangkan mengenai suatu proyek pembangunan rumah sakit yang bernilai 173 juta rupiah. Ini perumpamaan aja ya, karena untuk pembangunan sebuah rumah sakit pasti nilai investasinya lebih besar daripada 173 juta rupiah. Oke, nilai investasinya ini berjumlah 173 juta rupiah yang terdiri dari nilai dari biaya pengadaan, biaya persiapan untuk konstruksi, dan juga biaya proyek. Umur ekonomis proyek ini adalah 4 tahun dengan selisih dari manfaat yang diperoleh dikurangi dengan biaya operasi dan pembelian sistem untuk tiap tahunnya adalah sebagai berikut. Jadi perkiraannya nilai tahun pertama itu akan diperoleh sebesar Rp55.800.000. Tahun kedua itu akan diperoleh Rp74.500.000. Tahun ketiga akan diperoleh Rp97.200.000. Dan tahun keempat, keuntungan akan diperoleh Rp108.450.000. Pertanyaannya, jika inflasi di Indonesia itu sebesar 7% per tahun, apakah Anda akan mau melakukan usaha tersebut? Nah, kita tahu sekarang nilai investasi untuk pembangunan rumah sakitnya itu sebesar 173 juta rupiah. Kita buat tabel arus kasnya, cash flow-nya. Jadi tahun pertama akan diperoleh sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, tahun keempat sekian. Kalau di total, seakan-akan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun keempat semuanya dijumlahkan itu sebesar Rp335.950.000. Hampir 2 kali lipat dari nilai investasi yang ditanamkan. Tapi, apakah nilai sebenarnya pada tahun keempat itu sebesar itu? Apakah sama dengan nilai sekarang dengan inflasi 7%? Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus present value. Jadi kita bisa tahu apakah nilai uang pada setiap tahunnya itu akan sama dengan nilai sekarang atau berapa sebenarnya nilai uang tersebut sebesar misalkan nih tahun pertama Rp55.800.000. Apakah berapakah nilainya pada saat ini jika dibandingkan dengan tahun pertama tersebut? Nah, coba kita lihat masukkan ke dalam rumus present value. Tahun pertama, kita masukkan rumusnya. Jadi, pada tahun pertama, kita akan memperoleh persentase 1 dibagi 1 tambah 0,07. 0,07 ini berasal dari inflasi sebesar 7%. Nah, kemudian T-nya karena ini tahun pertama, maka kita masukkan angka 1. Kemudian kita akan peroleh hasilnya sebesar 0,93. Untuk mengetahui nilai atau present value pada tahun pertama, ini kita masukkan 0,93 dikali Rp55.800.000, yaitu besaran nilai yang akan diperoleh pada tahun pertama. Maka present value yang akan kita peroleh adalah sebesar Rp51.894.000. Jadi angka Rp55.800.000 yang akan kita peroleh pada tahun pertama, jadi tahun depan, itu kalau dikonversikan ke nilai di tahun ini, saat ini, itu adalah sebesar Rp51.900.000.
Rp894.000 karena memperhitungkan inflasi yang sebesar 7% tadi. Kita contoh lagi ya untuk perhitungan tahun kedua biar lebih mantap lagi perhitungannya. Jadi tadi di tahun pertama berdasarkan perhitungan arus kas, rencana pendapatan yang akan diperoleh itu sebesar Rp55.800.000 dan ternyata jika ditarik nilai mata uang sekarang maka nilainya adalah sebesar Rp51.894.000. Nah, bagaimana dengan tahun kedua? Jadi berdasarkan perhitungan, di tahun kedua rencananya kita akan memperoleh sebesar Rp74.500.000. Kita coba lihat nilainya saat ini. Jadi, lakukan kembali perhitungan present value untuk tahun kedua. Kita masukkan lagi ke rumus ini. Jadi di tahun kedua kita akan coba masukkan berapa present value-nya di tahun kedua. Jadi 1 dibagi 1 tambah 0,07. Untuk inflasinya tetap sama 0,07. Tapi pangkatnya sekarang pangkat 2. Karena kan ini tahun kedua. Kemudian kita coba lakukan perhitungan, diperoleh angka 0,87. Kemudian kita lihat present value untuk tahun kedua itu 0,87 tadi. Perhitungan kita dikalikan Rp74.500.000 yaitu angka yang akan kita peroleh di tahun kedua. Jadi kita akan memperoleh present value di tahun kedua itu sebesar Rp64.815.000. Nah, jadi kita bisa lihat perbandingannya. Secara nominal angka memang akan diperoleh Rp74.500.000. Tapi secara nilai saat ini sebenarnya angka Rp74.500.000 ini itu sebenarnya sama dengan Rp64.815.000 saat ini. Jadi begitu melihat nilainya. Jadi kalau misalkan tahun ini, kalau misalnya angkanya di tahun ini Rp74.500.000, itu kita mungkin bisa memperoleh emas misalkan. Taruhlah emas diasumsikan sebesar Rp1.000.000 per 1 gram. Berarti kita bisa memperoleh sebesar 74,5 gram. Nah, tapi berdasarkan nilai di tahun kedua nanti kalau kita beli emasnya di tahun kedua itu dengan uang Rp74.500.000 kita cuma bisa memperoleh 64,815 gram gitu. Dilakukan perhitungan present value untuk setiap tahunnya, kita akan memperoleh angka seperti ini, tabel cash flow-nya. Jadi, percayalah di tahun ketiga ini kalau dihitung kita akan memperoleh perhitungan berdasarkan rumus tadi sebesar 0,82 dan present value-nya sebesar 79.704.000. Di tahun keempat juga demikian, itu kita akan memperoleh 0,76. Jadi present value di tahun keempat untuk angka 108.450.000 itu sebesar 82.422.000. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung ulang, sebenarnya dengan cash flow tahun ke-1 sampai tahun ke-4 ini, seakan-akan uang yang akan kita peroleh sebesar 335.950.000. Namun, jika ditarik pada saat ini, nilai tersebut mengacu kepada inflasi sebesar 7% setiap tahunnya, itu yang akan kita peroleh sebesar 278.835.000. Jadi di tahun keempat, uangnya memang akan kita peroleh sebesar 335.950.000. Tapi sebenarnya nilai uang tersebut jika dikonversi pada saat ini sekarang itu sebesar 278.835.000 rupiah. Nah, kita sekarang mau lihat. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya investasinya menguntungkan atau tidak sih? Saat ini kan kita akan
investasikan sebesar 173 juta rupiah. Jadi kita lakukan perhitungan. Nilai PV, keuntungan total, berdasarkan present value yang akan kita peroleh itu dikurangi nilai investasi. Jadi 278.835.000 rupiah dikurangi 173 juta itu akan memperoleh 105.835.000 rupiah. Nah, kalau berdasarkan kembali perhitungannya kita lihat, jadi nilai investasi kan 173 juta. Total PV yang akan diperoleh itu 278.835.000 rupiah. NPV yang akan kita peroleh ada 105.835.000 rupiah. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan sebelumnya, jika NPV-nya itu positif atau lebih besar dari 0, berarti proyek atau usaha ini layak untuk dilaksanakan. Di sini kan kita bisa lihat NPV-nya ini positif, gitu. Berarti jika dikonversi ke nilai uang saat ini, kita akan memperoleh keuntungan sebesar 105.835.000 rupiah. Makanya proyek ini layak untuk dilanjutkan karena secara nilai ini menguntungkan. Kita akan membahas istilah lainnya terkait dengan pembahasan IRR nanti, yaitu mengenai diskonto atau discount rate. Discount rate ini maksudnya adalah suku bunga yang dibebankan kepada institusi finansial seperti misalnya bank atau leasing untuk pinjaman yang mereka ambil dari Bank Indonesia. Jadi kalau kita mau melakukan suatu proyek, itu kan kalau nggak punya modal kita bisa pinjam kepada BI. Nah, diskonto ini adalah suku bunga yang dibebankan ketika kita melakukan pinjaman tersebut. Kemudian, diskonto juga bisa didefinisikan sebagai suatu tingkat balikan dalam persen untuk mengkonversi sejumlah uang yang akan diterima dalam bentuk rangkaian arus kas di masa mendatang. Jadi, ini kaitannya dengan pembahasan sebelumnya mengenai present value. Jadi, bagaimana melihat mengenai nilai mata uang di masa kini. Ketika kita membahas mengenai diskonto atau discount rate, kita berhubungan dengan pembahasan mengenai BI rate. BI rate ini yaitu suku bunga referensi kebijakan moneter yang ditetapkan dalam rapat Dewan Gubernur setiap bulannya. Nah, BI rate ini adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menjadi acuan lewat rapat Dewan Gubernur setiap bulannya. Jadi setelah ditetapkan, nilai BI rate ini diumumkan ke publik sebagai referensi untuk suku bunga acuan kredit. Jadi akan sangat mempengaruhi baik itu suku bunga dari bank ataupun perusahaan pembiayaan untuk transaksi kreditnya. Nah, selain itu, BI rate juga mencerminkan sikap kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Jadi, penetapan BI rate oleh BI itu harus memperhitungkan masak-masak segala sesuatu faktornya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan BI rate ini ada beberapa macam. Misal, inflasi, kemudian juga kondisi makroekonomi, lalu juga kebijakan moneter yang akan datang, serta berbagai faktor ekonomi lainnya. Nah, fungsinya BI rate ini dalam kegiatan perekonomian itu yang pertama adalah untuk mengontrol laju inflasi. Jadi maksudnya di sini BI rate ini sangat erat hubungannya dengan inflasi. Karena inflasi ini dianggap merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi juga penetapan BI rate. Jadi saling berhubungan antara inflasi dan BI rate itu sendiri. Nah, inflasi kan itu merupakan kenaikan harga secara terus-menerus. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya peredaran mata uang di dalam negeri. Jadi jumlah produksi suatu barang dan juga jumlah peminatnya. Untuk mengatasi meningkatnya harga-harga barang, jadi pemerintah mensiasatinya dengan penetapan BI rate untuk mengontrol laju inflasi. Caranya dengan menekan peredaran uang. Bagaimana caranya menekan peredaran uang? Salah satunya misal dengan menaikkan BI rate ini. Jadi kalau BI rate naik, otomatis kan suku bunga juga naik. Itu diharapkan akan mempengaruhi orang
untuk menyimpan uangnya, sehingga dalam jangka panjang nanti akan mempengaruhi permintaan, karena kan uangnya disimpan, tidak dikonsumsi atau tidak dikeluarkan. Nah, sebaliknya, ketika misalkan untuk mendorong laju perekonomian, ya BI rate ini akan diturunkan, sehingga orang cenderung akan melakukan konsumsi atau transaksi, sehingga roda perputaran akan bergerak karena permintaan naik. Kemudian juga BI rate bisa menjaga ekonomi tetap stabil. Nah, di sini hubungannya dengan suku bunga yang menjadi acuan kepada lembaga perbankan. Jadi, kalau BI rate naik, suku bunga deposito dan juga kredit itu pasti akan naik. Dan berlaku sebaiknya. Jadi kalau BI rate turun, suku bunga deposito dan kredit juga ikut turun. Nah, ini dilakukan agar terjadinya pemerataan suku bunga di semua lembaga perbankan berdasarkan dengan keadaan ekonomi saat ini. Jadi dilihat apakah ekonomi perlu misalkan didorong, misalkan saat ini seperti dalam kondisi pandemi, kemudian orang sudah melemah misalkan sistem perekonomiannya karena misalkan entah itu dari pendapatannya berkurang atau cenderung untuk menyimpan uangnya. Nah, ketika BI rate ini diturunkan, otomatis kredit juga akan turun. Jadi ini diharapkan memicu orang untuk mengkonsumsi atau melakukan transaksi. Jadi pada saat harga suku bunga turun, kredit jadi murah, diharapkan orang tuh berbelanja. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya ternyata permintaan terlalu tinggi sehingga menyebabkan inflasi, harga-harga naik, nah BI rate ini kemudian juga dinaikkan. Diharapkan orang kemudian akan menyimpan uangnya karena suku bunga depositonya menjanjikan. Nah, kalau seperti ini diharapkan permintaan turun dan harga-harga akan kembali stabil. Jadi ini akan kembali lagi ke kurva permintaan dan penawaran. Kita masuk ke perhitungan Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini merupakan suatu penilaian untuk melihat kalau suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya atau rate of return-nya itu lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. Jadi, kita melihat berapa besar IRR-nya, rate of return dari proyek tersebut, lalu kita bandingkan dengan bunga atau keuntungan yang mungkin kita peroleh di tempat lain, seperti misalnya kalau uangnya didepositokan saja di bank atau disimpan di saham atau reksadana dan investasi lainnya. Nah, jadi investasi yang akan dilakukan ini harus lebih tinggi daripada minimum acceptable rate of return atau minimum attractive rate of return. Apa sih itu? Jadi minimum acceptable rate of return ini adalah laju pengembalian minimum dari suatu investasi yang berani dilakukan oleh seorang investor. Dalam IRR ini yang perlu di-note adalah NPV yang harus dicari ini sama dengan 0, karena kan yang mau kita lihat adalah persentase keuntungannya, bukan dalam bentuk nominal seperti yang kita lakukan pada perhitungan NPV sebelumnya. IRR ini menghitung return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif, bukan menghitung selisih bersih dalam bentuk rupiah. Nah, jadi jika terlihat bahwa IRR-nya itu lebih besar daripada biaya dana, maka proyek layak untuk dilanjutkan. Hal ini berarti proyek menguntungkan karena ada kelebihan dana bagi shareholder setelah dana yang dihasilkan proyek digunakan untuk membayar modal. Bagaimana cara kita menghitung IRR? Nah, karena yang mau kita lihat itu adalah suku bunga IRR, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa angkanya ketika NPV sama dengan 0. Kenapa NPV-nya harus 0? Balik lagi ke penjelasan awal. Present value itu adalah nilai uang yang akan diterima nanti
di masa yang akan datang dikonversi ke nilai saat ini. Karena yang mau kita lihat adalah persentase dari rate of return sebuah proyek, kita kan akan membandingkan apakah rate of return sebuah proyek tersebut ini lebih besar jika dibandingkan dengan rate of return dari proyek yang lain, atau misalnya dari suku bunga BI misalkan, atau dibandingkan dengan deposito. Makanya NPV-nya harus sama dengan 0 karena yang mau kita bandingkan adalah sesama persentase. Nah, syarat utamanya itu IRR harus lebih besar dari suku bunga tadi, MAR atau Minimum Acceptable Rate of Return, yaitu tingkat pengembalian minimum yang menarik sebagai dasar keputusan manajemen. Jadi yang menentukan nanti direksi terkait peluang yang akan diambil atau yang akan datang. Nah, lalu cara perhitungannya seperti apa? Untuk memperoleh hasil akhir dari perhitungan IRR, kita harus mencari terlebih dahulu diskon rate yang menghasilkan NPV positif, kemudian juga mencari diskon rate yang menghasilkan NPV negatif. Kenapa? Tadi katanya NPV-nya harus sama dengan 0. Karena kita akan menggunakan rumus ini. Jadi rumus yang akan kita pakai adalah ini, IRR sama dengan I1 tambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali I2 minus I1. Apa sajakah itu? Nah, ini dia keterangannya. Jadi IRR itu internal rate of return, I1 adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif. Berapa persen sebenarnya diskonto yang menghasilkan NPV positif? Kemudian I2 adalah berapa persen tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif? NPV 1 adalah net present value yang bernilai positif, tadi yang diperoleh dari tingkat diskonto ini. Kemudian NPV 2 itu adalah net present value yang bernilai negatif yang diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan I2 ini. Lalu, bagaimana kriteria kelayakan investasi berdasarkan nilai IRR? Nah, jika IRR lebih kecil dari MAR, apa tadi MAR? Minimum Acceptable Rate of Return, berarti usaha atau proyek tersebut tidak layak secara finansial. Kenapa? Karena kan ini minimum acceptable rate of return. Kita membandingkan IRR tadi dengan jika uang yang kita punya itu diinvestasikan di tempat lain. Berarti kalau IRR-nya lebih kecil daripada investasi di tempat lain, minimum acceptable rate of return di tempat lain, berarti lebih baik uang yang kita punya ini diinvestasikan di tempat lain kan daripada di proyek tersebut. Nah, kemudian jika IRR-nya ini sama dengan MAR, Minimum Acceptable Rate of Return-nya, berarti usaha atau proyek ini ada di BEP. Jadi dia sama aja mau diinvestasikan di di proyek ini atau di tempat yang lain, itu keuntungannya akan sama. Jadi nggak beda. Nah, sedangkan jika IRR lebih besar dari MAR, ini menandakan kalau usaha atau proyek tersebut layak secara finansial. Jadi, jika dibandingkan uang yang kita miliki diinvestasikan di tempat lain, lebih menguntungkan kalau kita investasikan di proyek ini. Ribet? Pusing? Mungkin karena belum latihan. Jadi kita coba cek dengan menggunakan contoh perhitungan IRR. Gimana sih jadi cara memasukkan angka-angka ke dalam rumus yang tadi kita bahas? Kita akan coba pakai kembali soal yang tadi kita pakai untuk latihan perhitungan NPV. Nah, jadi bila diketahui suatu proyek pembangunan rumah sakit bernilai 173 juta rupiah yang merupakan nilai dari biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, dan biaya proyek. Umur ekonomis proyek ini adalah 4 tahun dengan proceed atau selisih dari manfaat yang diperoleh dikurangi dengan biaya operasi dan pembayaran sistem untuk tiap tahunnya itu adalah tahun pertama Rp55.800.000, kemudian tahun kedua Rp74.500.000,
tahun ketiga sebesar Rp97.200.000, dan tahun keempat adalah Rp108.450.000. Jika diasumsikan bahwa minimum acceptable rate of return atau MAR-nya adalah 10%, hitung nilai NPV dan IRR-nya. Nah, jika tadi ketika kita melakukan perhitungan NPV, yang kita gunakan adalah laju inflasi karena kita ingin mengetahui berapa nilai present value dari angka-angka ini di tahun sekarang, karena ingin membandingkan apakah menguntungkan atau tidak. Dalam perhitungan IRR, yang kita jadikan acuan ini adalah MAR tadi, minimum acceptable rate of return, yaitu minimal pengembalian yang akan atau ingin diterima oleh direksi sebagai bahan pertimbangan apakah proyeknya akan dilanjutkan atau tidak. Harus dilakukan adalah menyiapkan tabel cash flow atau arus kas dari proyek atau gagasan usaha. Di soal sudah dijelaskan berapa pendapatan yang akan diperoleh dari masing-masing tahun. Tahun pertama berapa, kemudian tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa. Ini merupakan tabel cash flow yang akan dijadikan acuan awal ketika kita akan melakukan perhitungan selanjutnya. Adalah kita harus memilih diskon faktor tertentu untuk mencapai NPV sama dengan 0. Jadi kita mencoba berapa ya kira-kira diskon faktor atau I-nya itu yang bisa kita capai atau bisa kita pilih untuk mencapai NPV sama dengan 0. Kalian boleh coba angka berapapun. Coba deh dengan menggunakan faktor diskonto misalnya 30%, kira-kira NPV-nya sama dengan 0 atau enggak ya. Nah, masukkan ke rumus yang tadi. Jadi, ke rumus NPV yang awal. Jadi, NPV ini kita peroleh dari minus jumlah investasi awal. Ini 173 juta. Ini kan jumlah investasi awal. Kemudian, pendapatan yang akan kita peroleh di tahun pertama dibagi 1 tambah 0,3. 0,3 ini adalah faktor diskonto 30%, pangkat 1. Karena ini adalah tahun pertama. Kemudian ditambahkan Rp74.500.000. Ini kan dari gagasan proyek di tahun kedua, pendapatan di tahun kedua. Dibagi 1 ditambah 0,3, ini tetap sama dari faktor diskonto yang ini. Dipangkatkan 2, karena dia adalah tahun kedua. Kemudian ditambah Rp97.200.000, ini adalah gagasan keuntungan yang akan diperoleh di tahun ketiga, dibagi 1 tambah 0,3 pangkat 3, karena ini adalah tahun ketiga. Ditambahkan Rp108.450.000 yang merupakan gagasan pendapatan di tahun keempat, dibagi 1 tambah 0,3 pangkat 4, karena ini adalah tahun keempat. Lihat di sini bahwa ini adalah rumus present value. Nah, karena kita akan ingin mendapatkan NPV, maka total investasi awal ini dikurangi, diminuskan, ditambahkan penjumlahan dari present value. Jadi ini sebenarnya rumusnya saling berhubungan satu sama lain. Nah, akhirnya kita perolehlah perhitungan ini dan ini. Kalian silahkan hitung sendiri kalau nggak percaya. Nah, ternyata yang kita peroleh kemudian adalah minus Rp3.780.576. Jadi nilai NPV-nya untuk diskonto sebesar 30% adalah minus Rp3.780.576. Setelah dilakukan perhitungan dengan diskonto 30%, ternyata NPV-nya belum sama dengan 0. Kita memperoleh NPV tadi minus ya. Sekarang kita coba lagi memilih diskon faktor tertentu untuk mencapai NPV sama dengan 0. Nah, kita bisa pakai diskonto berapapun. Saya di sini akan mencoba dengan menggunakan faktor diskonto 10%.
rumus yang digunakan ini sama. Jadi kita menghitung dulu NPV dengan diskonto 10%. Rumusnya sama, minus investasi awal ditambahkan setiap present value di setiap tahunnya, pendapatan setiap tahunnya. Jadi minus 173 juta rupiah ditambahkan 55.800.000 rupiah. Ini merupakan rencana pengembalian di tahun pertama yang dibagi dengan 1 tambah 0,10. 0,10 ini adalah faktor diskonto 10%. Dipangkatkan 1 karena ini adalah tahun pertama. Ditambahkan 74.500.000 rupiah, ini dari rencana pengembalian di tahun kedua, dibagi 1 ditambah 0,10 dipangkatkan 2 karena ini adalah tahun kedua. Kemudian yang ketiga juga 97.200.000 rupiah, ini rencana pengembalian di tahun ketiga, dibagi 1 tambah 0,10 yang merupakan faktor diskonto, dipangkatkan 3 karena ini adalah tahun ketiga. Ditambahkan 108.450.000 rupiah, yaitu rencana pengembalian di tahun keempat, yang dibagi 1 tambah 0,10, ini faktor diskonto yang 10%, ini ya, dipangkatkan 4 karena ini adalah tahun keempat. Begitu seterusnya. Jadi kalau ada 5 tahun, jangan lupa untuk mempangkatkan sesuai dengan tahun yang sedang dihitung. Kemudian kita mendapatkan perhitungan seperti ini. Jadi masing-masing pembaginya sudah dijumlahkan di total. Kalian bisa coba nanti. Kemudian dari hasil perhitungannya kita memperoleh angka 86.398.126. Berarti nilai NPV-nya jika faktor diskontonya adalah 10% adalah 86.398.126 rupiah. Jadi kita mendapatkan NPV yang positif. Melakukan perhitungan secara manual, maka cukup tricky untuk menemukan faktor diskonto yang tepat sehingga bisa memperoleh NPV sama dengan 0. Oleh karena itu, kita menggunakan kembali rumus IRR tadi, yaitu rumus yang berfungsi untuk melakukan interpolasi antar faktor diskonto. Nah, rumus ini yang tadi sebelumnya kita bahas, ini merupakan rumus yang bisa dicapai untuk memperoleh IRR dengan melakukan interpolasi antar faktor diskonto yang positif dan negatif. Perhitungan yang tadi kita sudah mendapatkan faktor diskonto positif dan negatif, jadi kita bisa gunakan langsung ke dalam rumus ini. Yang ini keterangannya, IRR itu internal rate of return, yaitu persentase pengembalian yang ingin kita peroleh, ingin kita ketahui. Kemudian I1 ini adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif. Tadi kita sudah dapat sebesar 10%. Kemudian I2 ini tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif. Tadi kita dapat 30% ya di sini. Ini 30. Ini 10% ya. Jangan lupa persentasenya dimasukkan. Jadi kita nanti akan menghitungnya dalam bentuk desimal. Kemudian yang selanjutnya NPV 1 ini adalah net present value benar positif. Jadi ini adalah angkanya. Berapa rupiah dari net present value yang kita hitung dengan tingkat diskonto 10%. Kemudian NPV 2 ini adalah net present value bernilai negatif. Jadi jumlah rupiah net present value-nya dari perhitungan faktor diskonto dengan besaran 30%. Jangan sampai tertukar urutannya, mana yang positif dan mana yang negatif dalam perhitungannya, karena kalau tertukar ya nanti hasilnya kan pasti akan berbeda dan pasti akan mempengaruhi tingkat kelayakannya. Kita
kita masukkan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan terkait dengan NPV positif dan negatif tadi ke dalam rumus. Jadi tadi kan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif itu 10%. Kemudian yang menghasilkan NPV negatif ini 30%. Dan NPV yang bernilai positif itu sebesar Rp86.398.126. Sedangkan NPV yang bernilai negatif itu sebesar minus Rp3.780.576. Kita masukkan ke rumus interpolasi NPV ini untuk memperoleh IRR-nya. Langsung aja kita masukkan. Jadi ini kan rumusnya ini NPV 1 86 juta, kemudian NPV 1 dikurangi minus Rp3.780.576. Hati-hati dengan tanda. Jadi minus ketemu minus, ini kan berarti harusnya jadinya plus. Lalu dikalikan 30 dikurangi 10. Nah, kita kemudian memperoleh perhitungan IRR sebesar 29,1%. Jadi kita menggunakan persentase untuk membandingkan. Jadi ingat, karena yang akan kita bandingkan adalah tingkat suku bunga pengembalian, makanya bentuknya persentase, bukan rupiah. Kemudian setelah kita memperoleh nilai IRR 29,1% ini, kita bandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku. Kita pakainya kan tadi dalam soal adalah minimum acceptable rate of return. Jadi minimum tingkat bunga pengembalian yang bisa dijadikan acuan oleh Dewan Direksi untuk mengambil keputusan apakah proyek ini akan dilanjutkan atau tidak. Kita tinggal bandingkan. Jadi ternyata IRR proyek ini lebih besar dibandingkan dengan minimum acceptable rate of return. Jadi 29,1% itu kan lebih besar daripada 10%. Berarti proyek ini lebih menguntungkan jika dibandingkan uang yang ada ini diinvestasikan di tempat lain. Nah, jadi proyek tersebut layak secara finansial untuk dilakukan. Sekarang kita masuk ke perhitungan kelayakan pembangunan yang kedua, yaitu benefit cost ratio atau BCR. Jadi, benefit cost ratio ini sesuai dengan namanya adalah perbandingan antara benefit atau manfaat dengan cost atau biaya pada satu titik waktu yang sama. Jadi kita kan sudah mengetahui istilah PV tadi, jadi ini jangan sampai dilupakan, ini akan terus dipakai ketika kita menghitung kelayakan suatu pembangunan. Present value ini kan menunjukkan bahwa untuk besaran nominal uang yang sama pada titik waktu yang berbeda, beda tahun, itu nilainya bisa berbeda. Jadi ketika kita melakukan perhitungan benefit cost ratio, pastikan bahwa penilaian manfaat dan biayanya itu ada pada satu titik tahun yang sama. Jadi konsepnya ketika kita membahas benefit cost ratio itu kita melakukan kuantifikasi mengenai manfaat dan biaya. Jadi semuanya dijadikan bentuk nominal uang. Jadi akan dilihat, akan dinilai layak jika manfaatnya ini lebih besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan. Nah, bagaimana dengan proyek-proyek pelayanan publik gitu yang memang biasanya tidak mungkin untuk diukur hanya berdasarkan nilai keuntungan berdasarkan materi, tapi dilihat dalam ukuran manfaat umum yang bisa ditimbulkannya. Jadi bisa jadi secara materi, secara nominal itu mungkin biayanya lebih besar daripada manfaatnya, karena untuk beberapa manfaat akan sulit untuk dikuantifikasi. Nah, untuk public service, pelayanan publik, dasar penentuan tingkat suku bunganya ini dilihat dalam beberapa kategori. Jadi yang pertama, keuntungan ini lebih besar dari bunga pinjamannya.
Kemudian juga dilihat berdasarkan ongkos kesempatan dari dana yang dipakai berdasarkan sudut pandang pemerintah. Jadi kan kita kembali lagi kepada konsep alokasi, kesempatan dananya ada atau tidak. Ketika ada, dan kalau memang ternyata itu dibutuhkan untuk memberikan multiplier efek yang lebih besar, maka itu bisa dinilai layak untuk dilakukan. Kemudian juga dilihat dari sudut pandang pembayar pajak. Pembayar pajak ini tentu saja adalah pihak yang akan menerima manfaat dari pembangunan public service tersebut. Jadi dilihat apakah memang manfaatnya ini benar-benar dibutuhkan dan dinilai lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Rumusnya sederhana ini. Jadi benefit cost pada tahun tertentu itu sama dengan benefit ekuivalen dibagi ongkos. Jadi benefit harus lebih besar daripada ongkos kalau proyek itu ingin dilakukan. Rumusnya gimana untuk BCR? Nah, kita bisa lihat di sini rumusnya nggak seseram yang dibayangkan kok. Ini benefit ekuivalen dibagi cost ekuivalen di sini ya. Jadi tetap karena kita perlu melakukan penilaian dalam tahun yang sama terkait dengan present value tadi, maka rumus present value yang awal itu akan selalu digunakan. Kan rumus yang pertama ini 1 dibagi 1 ditambah I, ini adalah bunga atau inflasi, dipangkatkan T tahunnya. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan upaya untuk mencari present value dari benefit dan present value dari cost pada tahun yang sama. Dan dijumlahkan gitu kalau memang tahunnya lebih dari 1 atau dihitung dalam kurun waktu tertentu. Lalu dinilai layak seperti apa? Dinilai layak kalau BCR-nya ini lebih besar dari 1, berarti benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Sedangkan kalau BCR-nya ini kurang dari 1, maka dikatakan bahwa benefit proyeknya itu kan lebih kecil daripada cost-nya. Berarti dalam sisi finansial, proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan. Biar lebih afdol, kita masuk ke contoh perhitungan BCR. Kita akan mengambil contoh pembangunan jalan baru yang dilakukan oleh PU. Jadi Kementerian PU mempertimbangkan untuk membuat jalur baru karena banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Nah, diestimasikan ongkos pembangunan jalur baru adalah $100.000 sepanjang 15 km. Dengan perkiraan umur 30 tahun dengan ongkos perawatan diperkirakan 3% dari ongkos awal. Nah, ini adalah estimasi dari cost. Oke. Kemudian, kepadatan lalu lintas pada jalan ini adalah 10.000 kendaraan per hari. Dan analisis dilakukan pada tingkat bunga 7%. Ini adalah faktor diskonto nih, kan 7%. Estimasi angka kecelakaan turun dari 8 menjadi 4/100 juta kendaraan jika jalan baru telah beroperasi. Berarti ini adalah benefit yang mungkin diperoleh ketika jalan sudah selesai dibangun. Nah, ongkos yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan meliputi ongkos kerugian properti, pengeluaran untuk keperluan medis, dan hilangnya upah bagi orang yang mengalami kecelakaan. Meskipun istilahnya itu ongkos, tapi kan ini sebenarnya adalah benefit yang diharapkan akan diperoleh ketika jalan baru muncul. Jadi, biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan ini diharapkan hilang ketika jalan baru telah beroperasi. Dalam soal, diperoleh informasi dari data yang ada
bahwa setiap tahun terjadi 35 kecelakaan ringan dan 240 kerusakan properti untuk satu kecelakaan fatal. Nah, ongkosnya seperti ini. Kecelakaan fatal per orang ini mengeluarkan biaya sampai $900.000. Kecelakaan ringan sampai $10.000. Kerusakan properti ini sampai $1.800. Dengan data di atas, maka ongkos agregat dari kecelakaan per satu kecelakaan fatal itu kita jumlahkan. Kecelakaan fatal kan per orang 900.000. Kecelakaan ringan nih, karena setiap tahunnya ada 35 kecelakaan ringan, kita kalikan 10.000. Jadi 350.000. Kemudian kerusakan properti, setiap tahunnya ada 240 kecelakaan properti, dikalikan 1.800 biaya untuk setiap kecelakaan, berarti sebesar 432.000. Totalnya $1.682.000 untuk setiap tahunnya. Nah, kita sudah mendapatkan nih informasi dari soalnya. Dengan perhitungan BCR, tentukan apakah usulan pembukaan jalur baru tersebut bisa diterima atau tidak. Jadi tadi dari soal kan kita sudah mendapatkan biaya, kemudian juga benefitnya. Untuk mengetahui BCR-nya, kita masukkan dulu ke dalam rumus. Jadi kita akan mencari benefit ekuivalen, kemudian cost ekuivalennya, sehingga kita bisa membandingkan antara benefit dan cost yang dikeluarkan untuk proyek tersebut. Jadi tahap pertamanya kita cari dulu manfaat ekuivalen tahunan yang diharapkan dari pembangunan per kilometer jalan. Nah, kita punya rumus ini. Tadi informasinya kita sudah dapatkan setiap jadi estimasi angka kecelakaan itu akan turun dari 8 menjadi 4 per 100 juta kilometer kendaraan kalau jalan baru dibuka. Jadi kita buat dulu perhitungan. Jadi kalau dalam setahun sebenarnya manfaat penurunan kecelakaannya berapa banyak sih? Jadi kita kurang ini 8 menjadi 4 per 100 juta kilometer per 100 juta kilometer kendaraan. Berarti kan ini 100 juta dibagi 10.000 kendaraan. 10.000 ini dari mana? Jadi tadi juga disampaikan informasi kalau kepadatan lalu lintas pada jalan ini adalah 10.000 kendaraan per hari. Nah, dibagi lagi 365 hari karena kita ingin tahu untuk total dalam setahun itu berapa banyak. Kemudian penurunan kecelakaan ini dikalikan dengan ongkos agregat dari per satu kecelakaan fatal yang sudah dihitung tadi sebelumnya, yaitu sebesar $1.682.000. Kemudian kita akan memperoleh manfaat ekuivalen tahunan yang diharapkan per kilometer itu akan diperoleh sebesar $245.572. Setelah itu, tahap selanjutnya kita melakukan perhitungan biaya ekuivalen yang diharapkan per tahun. Jadi sama, karena yang benefitnya itu kita hitung per tahun, berarti yang biaya ekuivalen juga harus dihitung per tahun. Nah, kita lihat di sini, semua biaya itu harus dimasukkan. Jadi, kita masukkan biaya cost-nya nih, yaitu 15 km dikali $100.000 karena biaya untuk per kilometernya adalah $100.000. Nah, kemudian dibagi faktor diskonto. Kenapa harus dibagi faktor diskonto di sini? Karena tadi di soal dijelaskan kalau perkiraan umur jalannya ini adalah 30 tahun. Berarti sebanyak $1.500.000 ini akan digunakan dalam kurun waktu 30 tahun. Jadi kita konversi selama 30 tahun, ditarik dulu nilainya ke tahun sekarang. Makanya diskontokan dengan pangkat 30. Dengan besaran tingkat suku bunga
Di sini kita ubah jadi 0,07. Kemudian ditambahkan lagi biaya perawatan. Tadi juga disebutkan bahwa ada ongkos perawatan yang diperkirakan 3% dari ongkos awal. Berarti 3% ini 0,03 dikalikan ongkos awal, 15 dikali 100.000 dolar. Nah, berarti kita akan memperoleh total biayanya yaitu 197.057,3 dolar ditambah 45.000 dolar. Total biaya yang akan keluar per tahunnya ini adalah 242.057 dolar. Untuk memperoleh rasio BCR-nya, kita kemudian akan membandingkan manfaat ekuivalen dengan biaya ekuivalen yang sudah kita hitung. Jadi, tinggal dibagi saja. Manfaat ekuivalen yang tadi sudah kita peroleh 245.572 dolar dibagi 242.057 dolar, sehingga kita memperoleh angka benefit cost rasionya itu 1,01. Dengan demikian, kesimpulannya, BCR yang diperoleh lebih besar dari 1. Berarti bisa dibilang manfaatnya ini lebih besar daripada biayanya. Sehingga proyek tersebut layak untuk dilanjutkan. Hitungan yang terakhir, last but not least, itu mengenai break-even point atau BEP. Pada analisis kelayakan menggunakan break-even point, kita ingin mengetahui kapan pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi ini merupakan titik balik modal. Nah, fungsi dari perhitungan BEP itu meliputi untuk menghitung kesesuaian fixed cost, variable cost, dan biaya lain sesuai target pencapaian proyek. Nah, fixed cost di sini maksudnya adalah biaya tetap. Jadi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat, gaji pegawai, mesin, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan fixed cost ini adalah biaya yang harus dikeluarkan meskipun tidak melakukan produksi. Jadi, meskipun tidak melakukan produksi dan distribusi penjualan barang, biaya ini tetap harus dikeluarkan. Itu yang masuk ke dalam fixed cost. Kemudian untuk variable cost di sini maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha. Jadi misalnya untuk bahan baku, untuk distribusi, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya produksi berhenti, distribusi berhenti, biaya ini tidak dikeluarkan. Kemudian, fungsi dari perhitungan BEP lainnya adalah untuk menjadi proyeksi dan dasar target pencapaian produksi, untuk bisa memperkirakan kapan akan kembali modal. Jadi sebelum melakukan investasi, kita juga perlu mengetahui kira-kira berapa lama kita akan balik modal. Pada titik BEP, yang selanjutnya dilakukan itu adalah keuntungan bersih. Jadi kita bisa tahu berapa lama, waktunya kapan, dan bagaimana kita bisa mencapai target tersebut sesuai dengan timeline yang sudah disusun. Untuk melakukan perhitungan break-even point, yang pertama adalah menghitung BEP unit. Maksudnya BEP unit di sini adalah pada jumlah kuantitas produksi berapakah kita akan mendapatkan kembali modal. Jadi hitungannya adalah jumlah kuantitas produksi. Caranya adalah dengan membagi biaya tetap atau fixed cost dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya adalah BEP rupiah, yaitu pada jumlah uang berapa yang diperoleh dalam produksi untuk bisa sampai di titik break-even point. Caranya adalah dengan membagi biaya tetap
dibagi kontribusi margin per unit, jadi keuntungan per unit dibagi harga per unit. Kita juga bisa melakukan perhitungan untuk BEP rupiah dengan membagi biaya tetap dengan harga jual dikurangi variable cost, atau sebenarnya sama aja dengan margin dibagi harga per unitnya. Karena kan untuk memperoleh margin ini, itu kita peroleh dari harga jual dikurangi biaya produksi. Practice make perfect. Kita coba lakukan contoh perhitungan BEP dulu ya. Kita ambil contoh kasus sebuah perusahaan. Jadi perusahaan Lipe ini memiliki data biaya produksi sepeda sebagai berikut. Biaya tetap sebulan terdiri dari gaji pegawai dan pemilik ini sebesar 75 juta rupiah. Kemudian biaya penyusutan mobil sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian ada biaya asuransi kecelakaan yang harus dikeluarkan setiap bulan, ini sebesar 15 juta rupiah untuk pegawai dan pemilik tentunya. Lalu biaya sewa gedung kantor sebesar 18.500.000 rupiah dan biaya sewa pabrik sebesar 30 juta rupiah. Kemudian ada juga biaya variabel per unit yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 35.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.000, lalu biaya lain sebesar 15.000. Dan harga jual per unitnya adalah 95.000. Note di sini langsung sudah memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Namun, kalian tetap harus bisa memisahkan sendiri mana yang termasuk ke dalam biaya tetap, yaitu biaya yang pasti akan dikeluarkan meskipun produksi tidak berlangsung, sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang keluar hanya kalau produksi berlangsung. Jadi harus bisa membedakan kedua item biaya tersebut. Nah, jadi hitunglah BEP unit dan BEP rupiahnya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menghitung total biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, jika seluruh biaya tetap dalam sebulan ini dihitung, kita akan memperoleh total angka untuk biaya tetap sebesar 140 juta rupiah. Kemudian, untuk biaya variabel sendiri, kita totalkan semua biaya variabel sehingga kita memperoleh total biaya variabel per unitnya adalah 75.000 rupiah. Angka-angka tadi, lalu kita masukkan ke dalam perhitungan rumusnya. Yang pertama kita akan coba untuk menghitung BEP unit. Tadi kan rumusnya sendiri adalah fixed cost dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi kita tinggal masukkan saja. Tadi kan kita sudah memperoleh fixed cost sebesar 140 juta dibagi harga per unit 95.000 dikurangi biaya variabel per unit. Jadi kita bisa dapat 140 juta dibagi 20.000 dan keluarlah angka 7.000 unit. 7.000 unit ini maksudnya adalah jumlah produksi yang harus terjual untuk bisa balik modal. Kita coba melakukan perhitungan untuk BEP rupiah. Sesuai rumus yang tadi sudah kita bahas, perhitungan BEP rupiah bisa dengan menggunakan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit yang telah dibagi harga per unit, atau biaya tetap dibagi harga jual dikurangi variable cost dibagi harga per unit. Ini harga jual dikurangi variable cost itu adalah kontribusi margin per unit. Jadi kalau misalnya dalam soal sudah diketahui kontribusi margin per unit, kalian tidak perlu lagi menghitung untuk marginnya. Tapi jika ternyata diketahuinya adalah harga jual dan variable cost, maka kalian harus mengurangi terlebih dahulu. Jadi dari angka-angka yang sudah kita hitung juga dan sudah kita peroleh informasinya dari soal, kita bisa masukkan langsung. Yang pertama untuk biaya tetap sebesar 140 juta rupiah dibagi
Harga jual, karena informasi yang kita miliki adalah harga jual, 95.000 dikurangi variable cost Rp75.000 dibagi kembali dengan harga per unit sebesar Rp95.000. Jadi kita akan peroleh 140 juta dibagi 20.000 yang telah dibagi dengan Rp95.000. Sehingga kita bisa memperoleh BEP rupiahnya adalah sebesar Rp665.135.135. Jadi untuk bisa balik modal bagi si perusahaan LIPE ini dalam memproduksi sepeda itu harus mencapai dulu titik penjualan hingga Rp665.083.135. Nah, itu tadi pembahasan hitung-hitungannya. Cincai lah ya, yakin kalian pasti bisa banget paham biar dengerin sambil merem juga. Kalau nggak ngerti, catat bagian yang nggak ngertinya, terus langsung ditanya, nggak pakai drama.